Baik, kita mulai saja pertemuan hari ini. Ini merupakan pertemuan yang terakhir dengan topik kita ambil tentang mengelola konflik. Di dalam pertemuan kita ini, saya secara singkat ada 4 materi yang saya sampaikan di dalam materi kita. Yang pertama adalah definisi dan jenis konflik. Yang kedua, metode pengelolaan dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, metode simulasi konflik. Materi yang keempat, metode pengurangan konflik. Jadi sebagai pengantar dari saya, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam kehidupan organisasi ataupun kehidupan perusahaan tentu pasti terjadi konflik di antara masing-masing individu yang ada di dalam internal perusahaan atau organisasi. Tentu konflik itu bisa terjadi karena banyak faktor. Faktornya mungkin diantaranya adalah adanya komunikasi yang kurang efektif di antara masing-masing individu, baik antara pimpinan kepada bawahan atau sebaliknya kepada komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Faktor yang lainnya juga bisa terjadi konflik karena adanya ketidaksesuaian pencapaian dalam hal tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing individu untuk perusahaannya atau organisasinya. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, tujuan dasar daripada suatu perusahaan itu diantaranya adalah yang pertama untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Tujuan dasar yang kedua adalah menghasilkan keuntungan atau menciptakan laba. Tujuan yang ketiga dari suatu perusahaan adalah menjaga keberlangsungan hidup perusahaan secara berkelanjutan. Tentu di dalam hal pencapaian tujuan dasarnya tadi bisa saja terjadi ketidaksesuaian, ketidakcocokan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tadi, sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, konflik itu bisa dikelola, bisa dikendalikan atau di-manage. Bagaimana itu dikelola supaya menjadi suatu tantangan, menjadi suatu peluang, bukan menjadi suatu ancaman. Kira-kira begitu. Ada kalanya konflik di dalam organisasi atau perusahaan itu sengaja dibuat oleh pimpinan. Bukan berarti untuk mengarah kepada hal yang negatif, untuk merusak hubungan, untuk merusak komunikasi antara masing-masing individu, bukan seperti itu. Tetapi konflik itu bisa saja sengaja diciptakan untuk dengan tujuan untuk saling berkompetisi, saling bersaing antara masing-masing individu. Kalau konflik itu diciptakan, maka masing-masing individu akan menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kinerjanya secara maksimal, sehingga mereka saling bersaing untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Maka diciptakan konflik. Tetapi ada kalanya juga konflik itu memang terjadi ketika ketika ada aktivitas di dalam suatu perusahaan. Tentu bagaimana konflik itu supaya tidak menyebar secara negatif, meluas, maka konflik itu harus dikendalikan, konflik itu harus di-manage, dikelola dengan baik. Kita lanjut kepada definisi konflik di sini, bahwasanya konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, perbedaan tujuan, perbedaan nilai, atau perbedaan persepsi. Ada dikatakan di sini membagi sumber daya yang terbatas. Tentu di dalam suatu organisasi atau perusahaan, sumber daya yang wajib, yang harus dimiliki oleh masing-masing perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalisasinya, sehingga bisa tercapai tujuan organisasi secara keseluruhan, maka sumber yang digunakan diantaranya adalah sumber daya manusia.
sumber daya modal, sumber daya bahan baku, sumber daya peralatan atau mesin yang digunakan, sumber daya metode, strategi, dan yang terakhir sumber daya pasar, market. Dan juga bisa juga disebut dengan sumber daya informasi. Tentu sumber daya ini memiliki keterbatasan, seperti modal ya, modal tentu perusahaan pasti memiliki modal yang terbatas. Oleh karena itu, bagaimana supaya tidak terjadi konflik di dalam hal pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber daya yang terbatas ini, maka konflik itu harus dikendalikan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang sifat merugikan bagi perusahaan secara keseluruhan. Baru tentu konflik tadi disebutkan di sini juga disebutkan karena kenyataan bahwa mereka memiliki berbagai perbedaan status, perbedaan tujuan, perbedaan nilai atau persepsi. Karena pada dasarnya masing-masing individu di dalam organisasi atau perusahaan berbeda, memiliki perbedaan, memiliki keunikan. Tidak ada yang sama. Itu disebabkan karena ada perbedaan latar belakang pendidikan, latar belakang status, latar belakang pengalaman dan sebagainya. Sehingga mereka tentu akan memberikan pemahaman mereka, akan memberikan pendapat mereka sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan status sosial mereka. Sehingga mungkin di dalam berkomunikasi atau dalam berhubungan antara masing-masing individu terjadi konflik karena ada perbedaan-perbedaan tadi. Oleh karena itu, konflik itu harus bisa dikendalikan atau dikelola dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang sifat negatif yang tentu akan merugikan bagi setiap individu maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya di dalam materi dapat kita lihat jenis-jenis konflik itu ada beberapa. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Memang kebanyakan konflik itu timbul dari diri kita sendiri, dari diri pegawai. Ya mungkin itu karena ketidaksesuaian harapan dari masing-masing individu, ketidaksesuaian kemampuan yang dimilikinya, sehingga dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia, dan berbagai situasi-situasi yang dapat menyebabkan dirinya masing-masing tidak sesuai dengan yang ada di dalam potensi dirinya. Jenis konflik yang kedua ialah konflik antar individu di dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering terjadi diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Seperti yang kita katakan tadi, masing-masing individu di dalam organisasi memiliki perbedaan-perbedaan kepribadian, baik dari latar belakang pendidikan, latar belakang status, latar belakang pengalaman, dan sebagainya, sehingga masing-masing individu memberikan pendapatnya, gagasannya, idenya sesuai dengan apa yang dimiliki dari diri sendiri. Yang jenis konflik yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Jenis konflik yang keempat yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Antar kelompok sebagai contoh, kalau di dalam organisasi atau perusahaan itu ada bidang-bidang fungsional. Bidang-bidang fungsional itu berupa seperti divisi-divisi atau departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Seperti departemen pemasaran, departemen produksi, departemen sumber daya manusia, departemen atau divisi keuangan, departemen atau divisi quality control, departemen atau divisi research and development, dan sebagainya. Masing-masing divisi atau masing-masing kelompok tadi memiliki tujuan, memiliki sasaran, memiliki strateginya masing-masing. Sehingga mungkin ketika mereka ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama, atau ingin berkomunikasi antar
masing-masing divisi atau departemen tadi, maka mungkin saja timbul konflik ketika mereka sedang bekerja sama atau berkolaborasi atau ketika mereka sedang berkomunikasi antar masing-masing kelompok. Jenis konflik yang kelima adalah konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Nah, ini sebagai contoh antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang saling bersaing di dalam memasuki pasar, di dalam mendapatkan konsumen mereka sendiri. Tentu setiap perusahaan akan menghadapi persaingannya sendiri-sendiri. Tentu bagaimana bisa mereka berdaya saing, maka masing-masing perusahaan harus menciptakan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Selanjutnya dalam materi ada disebutkan di sini metode pengelolaan dan penyelesaian konflik. Sebagaimana telah saya jelaskan di awal, konflik itu harus dikelola dan konflik itu harus bisa diselesaikan untuk menciptakan hubungan yang baik antara masing-masing individu, antara masing-masing antar kelompok. Metode pengelolaan konflik itu yang pertama adalah metode stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik terlalu rendah. Metode yang kedua adalah metode pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Metode pengelolaan konflik yang ketiga adalah metode penyelesaian konflik. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, dominasi dan penekanan dapat dilakukan dengan kekerasan yang bersifat penekanan otokratik. Penenangan merupakan cara yang lebih diplomatis. Penghindaran, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Aturan mayoritas, di mana mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting melalui prosedur yang adil. Jadi ada kalanya untuk bisa menyelesaikan konflik itu perlu ada penekanan dalam bentuk kekerasan. Nah, itu sifatnya paksaan sehingga memaksa masing-masing individu untuk bisa menyelesaikan konfliknya. Baru ada bentuk yang penenangan. Ya, tentu ini seperti pendekatan yang persuasif lah ya, yang diplomatis, di mana pimpinan bisa saja memediasi antara individu yang sedang berkonflik. Baru dengan cara penghindaran. Nah, ini tentu pimpinannya mencoba untuk menghindar, ya, menghindar atas konflik yang sedang terjadi di masing-masing individu di dalam suatu organisasi. Ya, ini tentu sifatnya tidak mau campur tangan, tidak mau mencampuri urusan orang lain, sehingga manajer itu menghindar, biarlah mereka karyawannya yang menyelesaikan konfliknya tersebut, sehingga pimpinan tidak mengambil peran, tidak ikut campur di dalam konflik mereka sendiri. Baru ada aturan mayoritas, ini tentu berkaitan dengan peraturan. Tentu masing-masing perusahaan atau organisasi ada membuat peraturan atau kebijakan. Apabila terjadi konflik, maka diambil solusi dengan pendekatan penegakan peraturan yang sudah ditetapkan. Tentu di dalam penegakan peraturan ini harus bersifat adil, tidak memihak. Baru metode penyelesaian konflik yang kedua adalah kompromi, di mana manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini seperti tadi yang saya katakan, melakukan mediasi. Jadi orang yang memediasi disebut mediator. Mediator ini akan memediasi bagi orang-orang yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya. Tentu seorang mediator itu harus bisa membuat kebijakan, harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yang baik, sehingga bisa diterima oleh masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Baru yang metode penyelesaian konflik yang ketiga adalah pemecahan masalah integratif, di mana konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Ini termasuk dalam teknik problem solving ya,
pemecahan masalah secara integratif, di mana masing-masing kelompok ya kan dibuat suatu simulasi untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri-sendiri. Dan akhirnya mereka akan mau menghentikan atau menyelesaikan konfliknya tanpa melibatkan unsur-unsur yang lebih banyak lagi atau unsur-unsur yang mungkin menyebabkan kerugian-kerugian daripada konflik dari mereka sendiri. Selanjutnya materi kita tentang metode simulasi konflik. Itu meliputi yang pertama pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Ini bisa saja melibatkan orang lain di luar daripada organisasi yang ditugaskan untuk mendampingi atau memberikan konsultasi atau memberikan mediasi bagi kelompok-kelompok yang sedang mengalami konflik. Metode simulasi konflik yang kedua adalah penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Kebanyakan di dalam perusahaan, konflik itu antara karyawan dengan pemilik perusahaan atau konflik antara bawahan dengan atasan adalah biasanya berkaitan dengan kesejahteraan atau salary atau penghasilan, pendapatan dari karyawan. Ketika karyawan merasa tidak puas atas penghasilan atau gaji atau upah yang mereka terima dari perusahaan, maka bisa saja terjadi konflik, terjadi keributan. Dan untuk meredam atau mengurangi konflik dari karyawan yang merasa tidak puas terhadap apa yang mereka terima dari perusahaan, maka perusahaan bisa saja atau atasan bisa menyelesaikan konflik ketidakpuasan dari karyawan tadi dengan memberikan pembayaran insentif atau menaikkan gaji atau memberikan bonus yang sepantasnya kepada karyawan atau memberikan penghargaan. Yang metode simulasi konflik yang keempat adalah pemilihan manajer-manajer yang tepat. Tentu ketika pimpinan yang tidak efektif untuk bisa menyelesaikan konflik, maka perlu diganti. Dipilihlah pimpinan yang bisa mampu menyelesaikan konflik di dalam internal organisasi. Metode simulasi konflik yang kelima adalah perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Materi yang terakhir berkaitan dengan metode pengurangan konflik, itu ada dua metodenya. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Ada kalanya tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan perusahaan bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara masing-masing individu dengan individu lainnya, atau persaingan tidak sehat antara masing-masing divisi atau departemen. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat yang akan menimbulkan konflik, maka tujuan masing-masing departemen atau divisi atau tujuan daripada organisasi secara keseluruhan perlu ditinjau kembali supaya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan atau bisa diterima oleh masing-masing individu atau masing-masing kelompok sehingga ketika ingin mencapai tujuan tersebut tidak terjadi konflik, tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Metode pengurangan konflik yang kedua adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Itulah materi singkat yang bisa saya jelaskan daripada materi pada pertemuan ini. Oke, lebih lanjut kita coba menyampaikan materi tugas daripada mahasiswa. Saya berikan kesempatan kepada yang pertama Paulus Surya Satria. Ada Paulus? Ada Pak, bentar ya Pak. Oke, silakan deh Paulus.
Baiklah, nama saya Paulus Surya Satria Perkasa Sirait, NPM 2530019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengelola manajemen konflik. Yang pertama, pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang terkait dengan konflik tersebut. Penyelesaian konflik berkenan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan. Mencegahnya terjadinya konflik menekankan pada pertama, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit berbeda. Dan yang terakhir, menghindari situasi yang menang maupun kalah yang dapat mengorbankan pihak lain. B. Mengelola konflik dalam organisasi. Ada 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul, yaitu yang pertama, avoiding, gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Hal-hal yang sensitif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak dapat menimbulkan konflik terbuka. Yang kedua, accommodating. Gaya ini mengumpulkan atau mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya, dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh. Yang ketiga, compromising merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik sama-sama memuaskan. Yang keempat, competing, artinya pihak-pihak berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak dikorbankan atau dikalahkan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Yang kelima, collaborating. Dengan cara ini pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan karena mereka justru bekerjasama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak tercapai menghasilkan win-win solution. Yang keenam, conglomeration. Cara ini menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik. Yang bagian C, strategi manajemen konflik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu pemimpin harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, pimpinan akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik ini dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik. Langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah selanjutnya menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat pihak sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Dan bagian keempat, pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang bagian terakhir, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindar konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Sekian dari hasil presentasi saya. Jikalau ada tutur kata atau bahasa yang salah atau yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Paulus. Ya, jadi dari materi kawan kita tadi, saya coba ambil poin pentingnya saja.
Di dalam materi ini ada disebutkan tipe pengelolaan konflik. Ya, yang pertama ada disebut dengan avoiding. Ini artinya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Ya, pada dasarnya orang tidak suka dengan konflik. Kalau bisa dihindari, kan gitu ya. Karena konflik itu sifatnya bisa merugikan atau cenderung kepada hal-hal yang negatif. Tipe pengelolaan yang kedua adalah accommodating. Accommodating yaitu gaya untuk mengumpulkan atau mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan-kepentingan dari pihak yang berkonflik. Mengakomodasi berbagai pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik. Tipe pengelolaan ketiga adalah compromising. Itu yaitu gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Jadi ada peran dari seorang negosiator yang melakukan mediasi kepada orang-orang yang berkonflik. Baru teknik yang keempat yaitu competing. Artinya pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak dikorbankan atau dikalahkan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Ya, competing ini banyak terjadi di sidang-sidang hukum lah ya, permasalahan hukum. Ada kalanya pihak-pihak tertentu harus dimenangkan dan ada pihak lainnya yang harus dikalahkan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Itu biasanya terjadi ada di dalam kasus-kasus hukum. Tetapi ada juga terjadi di dalam permasalahan-permasalahan di suatu perusahaan. Yang kelima disebut dengan collaborating. Dengan cara ini, pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan. Ada sifat kolaborasi, ada kerjasama. Maka bisa memberikan manfaat, nilai manfaat yang baik masing-masing kelompok. Yang keenam disebut dengan conglomeration atau mixed method type. Conglomeration, cara ini menggunakan kalimat style bersama-sama dalam penyelesaian konflik. Jadi dari style yang sebelumnya seperti avoiding, accommodating, compromising, competing, dan coercing itu dihubungkan atau digunakan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu konflik. Itulah materi yang bisa saya jelaskan daripada materi teman kita. Untuk lebih lanjut, saya berikan kesempatan kepada Nisio Pelin untuk menyampaikan tugasnya. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan materi saya, yaitu mengenai mengelola konflik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan, bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Konflik dapat berupa ketidaksepakatan mengenai substansi atau masalah yang bersifat emosional. Kemudian pengertian kedua hal tersebut yaitu yang pertama konflik substansional melibatkan ketidaksepakatan terhadap tujuan, sumber daya, reward, kebijakan, prosedur maupun tugas dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu konflik emosional, berasal dari perasaan marah, tidak percaya, takut, penolakan maupun perselisihan yang bersifat personal. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis konflik, yaitu ada 6 hal. Yang pertama yaitu konflik interpersonal. Konflik yang terjadi antar individu karena adanya perbedaan kepentingan dan nilai. Kemudian yang kedua yaitu konflik intragrup. Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok yang ada dalam organisasi. Kemudian konflik intergrup
konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih dalam suatu organisasi. Manajer memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar kelompok ini. Selanjutnya, konflik interorganisasional. Konflik yang terjadi antar organisasi. Misalnya, manajer di suatu perusahaan merasa bahwa perusahaan lain melakukan tindakan yang tidak etis. Kemudian yang kelima, yaitu konflik fungsional. Adalah konflik yang bersifat konstruktif dan membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi. Konflik ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras, bekerja sama, dan lebih kreatif. Kemudian yang keenam, yaitu konflik disfungsional. Adalah konflik yang bersifat destruktif dan dapat menurunkan kinerja organisasi. Misalnya, dua orang karyawan tidak bisa bekerja sama karena permusuhan pribadi. Anggota komite yang tidak dapat menyetujui tujuan yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu sumber konflik. Ada 6 hal yang menyebabkan sumber konflik, yaitu pertama, perbedaan tujuan dan jangka waktu. Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu wewenang yang overlap. Jika ada dua manajer atau lebih mengaku memiliki wewenang terhadap aktivitas yang sama, kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan tugas. Jika ada anggota organisasi yang gagal untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang keempat yaitu sistem evaluasi dan kinerja yang tidak sesuai. Karyawan dievaluasi berdasarkan sesuatu, namun mereka diminta untuk melakukan hal lain. Selanjutnya yang kelima, kelangkaan sumber daya. Jika sumber daya langka, konflik dapat terjadi akibat perebutan alokasi sumber daya. Dan yang keenam yaitu inkonsistensi status. Beberapa kelompok memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan. Topik selanjutnya yaitu dampak atau akibat konflik. Konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif. Dengan demikian, tidak semua bentuk konflik harus dihindarkan, kecuali bentuk konflik yang akan menghambat kinerja perusahaan. Kemudian, metode pengelolaan konflik dan memanfaatkan konflik positif, yaitu dengan menggunakan metode stimulasi konflik yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Kedua, penyusunan kembali organisasi. Ketiga, penawaran bonus. Yang keempat, pemilihan manajer yang tepat. Kemudian yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Kemudian dalam menghadapi cara konflik negatif, yaitu diatasi dengan menghindari sumber konflik, kemudian menetralisasi sikap, kemudian mengubah sikap kita dari yang buruk menjadi lebih positif. Kemudian yang keempat yaitu blending, yaitu mengurangi perbedaan, mencari kesamaan, dan menuju titik tengah. Kemudian yang kelima yaitu understanding, yaitu saling pengertian. Dan yang keenam yaitu defusi, yaitu meredakan konflik. Kemudian pengelolaan konflik dibagi menjadi 5 bagian, yaitu dengan cara disiplin, kemudian pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, kemudian komunikasi, kemudian dengan mendengarkan secara aktif, dan kemudian teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. Kemudian ada pula mengenai tipe pengelolaan konflik, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu avoidance, yaitu tidak kooperatif dan tidak asertif, berpura-pura tidak terjadi konflik, dan berharap konflik berakhir. Atau bisa secara singkatnya dikatakan dengan cara menghindar. Kemudian yaitu accommodation, yaitu kooperatif namun tidak asertif, menyoroti persamaan untuk mengurangi konflik. Kemudian competition, yaitu secara kompetisi. Asertif namun tidak kooperatif, menggunakan kekuatan dan dominasi untuk memenangkan. Kemudian yaitu kompromis, bersifat win-lose konflik. Kemudian yang kelima yaitu collaboration, yaitu bekerja sama mengatasi perbedaan dan menyelesaikan masalah sehingga memuaskan kebutuhan masing-masing pihak, yaitu win-win konflik. Kemudian yang keenam yaitu conglomeration, yaitu mixture type. Caranya menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik. Kemudian yang topik selanjutnya yaitu cara penanggulangan konflik. Ada 9 cara, yaitu dengan mengenali persoalan konflik usaha secara umum, kemudian menentukan fakta-fakta penting yang berhubungan dengan persoalan, kemudian
mengidentifikasi berbagai masalah konflik usaha, dan yang keempat, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan masalah konflik usaha. Kelima, mencari sumber-sumber masalah konflik usaha, dan yang keenam, mempertimbangkan berbagai kemungkinan jangka jalan keluarnya. Ketujuh, memilih jalan keluar penanggulangan konflik. Kedelapan, melaksanakan cara penanggulangan masalah konflik secara tepat. Kemudian yang kesembilan, memeriksa apakah cara penanggulangannya sudah tepat atau belum. Kemudian metode pengurangan konflik, yaitu dengan mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Dan yang kedua yaitu mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Metode penyelesaian konflik ada memiliki 6 cara, yaitu dengan dominasi dan penekanan, yang kedua dengan kompromi, yang ketiga dengan pemecahan masalah integratif, kemudian yang keempat konsensus, kelima konfrontasi, dan keenam penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau lebih penting. Sekian presentasi saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman kita, mahasiswa kita, Nisio Pelin, telah menyampaikan materi tugasnya. Lebih lanjut, kita berikan kesempatan sama teman kita, Akta Joyce. Adakah si Akta Joyce? Iya, Pak. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Baiklah, saya yang bernama Akta Joyce akan memaparkan makalah saya yang berjudul Mengelola Konflik. Pembahasannya, konflik ada suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Konflik merupakan istilah yang tidak asing bagi kita. Konflik antar pelajar, konflik antar warga, konflik antar anggota DPR, dan masih banyak konflik yang akrab di telinga kita. Ada beberapa pengertian tentang pengelolaan konflik, di antaranya sebagai berikut. Konflik menurut Robin, suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Menurut Narjana tahun 1994, konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Gilman dan Thomas 1978, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungan dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu. Bahkan, konflik merupakan suatu bentuk interaksi di antara beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi, dan tujuan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan atau kerja mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Menurut JKA, terdapat 3 tipe konflik, yaitu konflik hubungan, konflik tugas, dan konflik proses. Konflik hubungan adalah konflik yang terjadi karena ketidaksetujuan atas perbedaan yang berasal dari personal anggota lainnya dan tidak terkait dengan pekerja. Konflik tugas terjadi karena ketidaksesuaian mengenai
tugas yang dimiliki oleh tim. Konflik proses fokus pada strategi dan delegasi tugas. Pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Pandangan ini sesuai dengan sikap yang berlaku pada perilaku kelompok tahun 1930-an sampai 1940-an. Dibuktikan bahwa konflik tersebut merupakan kondisi tidak berjalannya sesuai fungsi yang merupakan akibat dari komunikasi yang buruk. Pandangan hubungan manusia. The Woman Relation View. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi secara alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Pandangan ini cenderung mendorong terjadi konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat, kritis diri, dan kreatif. Jenis-jenis konflik. Pertama, konflik dalam diri individu. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terjadi hal-hal sebagai berikut. Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing. Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan dan kebutuhan-kebutuhan itu terlahir. Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi antara dorongan dan tujuan. Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi tujuan-tujuan yang diinginkan. Kedua, konflik antar individu. Adanya pertentangan antar seseorang dan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi di antara dua orang yang berbeda status. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Hal ini sering berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan karena mereka oleh kelompok kerja mereka. Keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi. Kelima, konflik antar organisasi. Timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian. Metode-metode pengelolaan konflik. Ada 3 bentuk manajemen konflik. Pertama, metode stimulasi konflik. Konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu kelompok. Situasi di mana konflik terlalu rendah akan menyebabkan para karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Manajer dari kelompok seperti ini perlu merangsang timbulnya persaingan konflik yang dapat mempunyai efek pengemblengan. Metode stimulatif konflik meliputi A. Pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. B. Menyusun kembali organisasi. C. Penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. D. Pemilihan manajer-manajer yang tepat. E. Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Kedua, metode pengangguran konflik. Manajer biasanya lebih
terlibat dengan pengangguran konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi, metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbul konflik. Dua metode dapat digunakan untuk mengurangi konflik dengan pendekatan efektif, yaitu A. Mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. B. Kompromi. Manajer menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. C. Pemecahan masalah interatif. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecah masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Ada 3 jenis metode penyelesaian konflik, yaitu pertama, konsensus, di mana pihak-pihak sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan suatu pihak. Kedua, konfrontasi, di mana pihak-pihak yang saling berhadapan menyatakan pendapat secara langsung satu sama lain, dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian. Suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Sampai sini yang bisa saya bawakan presentasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sama mahasiswa nama Akte Joyce Nabitulu. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Margareta Pagit untuk menyampaikan materi tugas. Silakan, Dek Margareta. Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Margareta ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tentang mengelola konflik. Pertama, kita ketahui dulu pengertian dari konflik. Konflik berasal dari kata confliger atau conflictum, yaitu semua benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan. Konflik adalah suatu kondisi yang tidak nyaman yang terjadi dengan meliputi terjadinya pertentangan atau persaingan di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Konflik itu sebenarnya tidak tiba-tiba muncul. Biasanya itu ada tanda-tanda munculnya konflik atau konflik itu muncul bila terjadi ketidakpastian. Konflik organisasi atau organization konflik adalah perbedaan pendapat dua atau lebih banyak anggota atau kelompok. Yang kedua, kita ketahui pengertian mengelola konflik. Mengelola konflik adalah dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Yang ketiga, penyebab konflik. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Selain itu, penyebab terjadinya konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang ekspres
dan mendadak dalam bentuk, serta kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Yang keempat, cara mengelola konflik atau methods for managing conflict. Terdapat beberapa cara dalam mengelola konflik, yaitu 1. Metode stimulasi konflik adalah situasi konflik terlalu rendah sehingga para karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif, sehingga perlu perangsangan konflik dan meliputi pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam anggota, menyimpang dari peraturan, penyusunan kembali struktur organisasi, menggalakkan seperti memilih manajer yang tepat. Yang kedua, metode pengurangan konflik adalah mengelola konflik melalui di atas masih maaf. Pendidikan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu pertama, dengan mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa menerima pihak yang berselisih, dan kedua dengan mempersatukan pihak yang bertikaian atau menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Yang ketiga, metode penyelesaian konflik dengan dominasi, penguasaan, dan dengan kompromi, di mana metode ini merendahkan konflik dan bukan menyelesaikannya dengan menciptakan situasi menang kalah. Dalam pihak yang kalah dipaksa untuk tunduk pada wewenangan yang lebih tinggi atau kekuasaan yang lebih besar. Selanjutnya, dengan dominasi yang dilakukan dengan cara paksaan, perlunakan penenangan, penghindaran, dan penentuan melalui suara terbanyak. Selain itu, dengan kompromi di mana menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak orang yang berselisih. Melalui pemecahan masalah integratif, konflik dapat diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan konsensus, konfrontasi, dan penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Yang kelima, jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik terdiri dari konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Terakhir adalah konflik antar organisasi. Yang keenam, sikap dalam mengelola konflik. Sikap setiap pihak yang terlibat sangat mempengaruhi penyelesaian konflik. Dengan beberapa cara ini, sikap yang perlu menjadi perhatian adalah pikiran sehat di mana mampu untuk berpikir positif selama berlangsungnya konflik, agar kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, perasaan positif akan membuat kita berpikir positif pula. Dengan tekad baik merupakan awal dari sebuah perilaku yang diharapkan. Terakhir adalah perilaku konstruktif yang mencangkup niat, perasaan, maupun cara pandang yang baik tidak berguna jika tidak diikuti dengan bukti nyata berupa perilaku yang sehat. Yang ketujuh, pentingnya mengelola konflik dalam organisasi. Pentingnya mengelola konflik dalam organisasi karena merupakan hal yang kerap kali muncul dan tidak dapat dihindari, maka perlu adanya suatu manajemen yang mengelola konflik agar tidak terjadi meluas dan lebih banyak mengeluarkan dampak positif. Konflik ini selalu menimbulkan dampak negatif, juga bisa menimbulkan dampak positif. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak dosen. Sudah siap, Dek? Sudah, Pak. Oke, sorry tadi agak apa ya? Salah apa tadi. Oke, baik, kita lanjut kepada teman kita Adel Banjarnahor. Silakan Di Adel. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Adapun topik yang saya paparkan yaitu mengelola konflik yang terdiri dari pengertian konflik, penyebab konflik, akibat-akibat konflik, jenis konflik, cara atau taktik mengatasi konflik. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih dan yang saling bergantung mengenai objek konflik. Itu menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Kemudian penyebab-penyebab konflik yaitu dari faktor manusia. Pertama ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, personel yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Kemudian yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain adanya sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Kemudian dari faktor organisasi. Yang pertama adanya persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Hal ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam satu organisasi. Kemudian adanya perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat atau antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen, sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Kemudian yang ketiga, adanya interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan nilai dan persepsi. Satu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Kemudian para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit. Sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang bisa dikatakan ringan dan sederhana. Kemudian yang kelima, kekaburan yang yurisdiksional, itu konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas. Itu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam, adanya masalah status. Konflik juga dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai suatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Kemudian yang ketujuh, adanya hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Adapun akibat-akibat yang timbul karena konflik yaitu ada akibat negatif dan akibat positif. Akibat negatif yang timbul yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama, teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Kemudian menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, individu atau personel mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Dan akibat-akibat positif dari konflik ini yaitu yang pertama bisa membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, karena ketika sudah saling evaluasi maka adanya kedamaian yang timbul di antar individu maupun kelompok. Kemudian berusaha menyelesaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan
dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Dan yang terakhir, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Kemudian, jenis-jenis konflik. Di sini ada 2 jenis konflik. Yang pertama, yaitu konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun suatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik, ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Kemudian konflik destruktif. Dalam konflik ini, pihak-pihak yang terlibat adalah tidak fleksibel atau kaku. Karena tujuan konflik ini didefinisikan secara sempit, yaitu untuk satu sama lain. Interaksi konflik yang berlarut-larut, siklus konflik yang tidak terkontrol, karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Dan bagaimana cara atau taktik mengatasi konflik yang saya ambil secara umum, yaitu mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu hal yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut, serta kemampuan campur tangan intervensi pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. Bisa diatasi dengan cara sengketa, itu dengan rujuk, yang merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Kemudian ada persuasi, itu adanya usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin yang timbul dengan bukti faktual, serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Kemudian dapat dilakukan dengan tawar-menawar. Tawar-menawar di sini yaitu suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima, yaitu dapat digunakan komunikasi yang tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Kemudian dapat diselesaikan dengan pemecahan masalah terpadu, yaitu dengan usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Adanya proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Kemudian menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua belah pihak. Kemudian ada penarikan diri. Penarikan diri yang dimaksud yaitu penyelesaian dengan salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak itu tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain. Kemudian dengan pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekankan pihak lain agar menyerah, agar lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Dan apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Kemudian dengan intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia merundingkan, maka usaha kedua belah pihak yaitu menemui jalan buntu. Maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Kemudian dengan arbitrase, dengan pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini yang mungkin tidak menguntungkan kedua belah pihak secara bersama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif. Kemudian penengahan menggunakan mediator yang diundang untuk menangani sengketa yang dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus,
menjernihkan dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penanganan juga tergantung pada bakat dan ciri perilaku si mediator tersebut. Kemudian yang terakhir, melakukan konsultasi. Tujuannya di sini yaitu untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak, serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ade Banjarnahor. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan kepada teman kita Krista Dwi Yora untuk menyampaikan materi tugasnya. Silakan di Krista Dwi Yora. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baiklah, sudah kelihatan teman-teman? Belum. Ini belum ya? Belum. Oh, baru masuk. Udah? Belum. Udah teman? Serius lah? Udah. Udah Kak. Baru Kak. Oke. Oke, baiklah saya akan mulai mengenai topik materi kita yaitu dari saya mengelola konflik. Baiklah saya akan bahas dulu pengertian konflik. Oke, istilah konflik ini berasal dari kata kerja Latin yaitu configere, yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yaitu konflik, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, yaitu konflik. Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konflik. Berbagai pengertian apakah konflik itu diantaranya, konflik dapat juga diartikan sebagai suasana batin yang berisi kegelisahan karena pertentangan dua kepentingan atau lebih, yang dapat mendorong seseorang berbuat sesuatu kegiatan yang saling bertentangan pada waktu yang bersamaan. Inti dari konflik itu adalah suatu interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua pihak ataupun lebih. Konflik ini adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Konflik seringkali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Maka pemimpin ini menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik ini juga dapat terjadi secara alamiah karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut ini adalah kondisi objektif yang bisa menimbulkan konflik. Yang pertama itu adalah keterbatasan sumber manusia. Selalu mengalami keterbatasan sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan ini menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, dan hal ini seringkali menimbulkan konflik. Yang kedua itu ada tujuan yang berbeda konflik. Dapat terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik ini mempunyai tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, konflik hubungan industrial di perusahaan. Perusahaan ini bertujuan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa pelayanan dengan biaya serendah mungkin. Hal ini berarti bahwa perusahaan itu akan memberikan upah serendah mungkin. Sebaliknya, para buruh menginginkan bekerja seminimal mungkin dengan upah dan jaminan sosial sebaik mungkin. Yang ketiga, saling tergantung atau interdependensi tugas. Konflik ini terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik ini memiliki tugas yang tergantung satu sama lain. Sebagai contoh, adapun contohnya itu yaitu aktivitas pihak yang satu tergantung pada aktivitas ataupun keputusan pihak lainnya. Contohnya ada satu nih, tanpa bekerja sama antara pekerja A, pekerja B, serta pekerja C akan terlibat. Konflik dalam melaksanakannya tugas masing-masing. Besar kecilnya saling tergantung petugas pekerja A, pekerja B, serta pekerja C, sehingga mereka harus bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, komunikasi yang tidak baik
seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik ini misalnya distorsi, yaitu informasi yang tidak tersedia dengan bebas dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang kelima, yang terakhir, pribadi orang. Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti dia selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, kemudian egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin selalu menang sendiri. Mengelola konflik. Mengelola konflik harus dikelola dengan baik karena dapat mengurangi atau menghindari dampak negatif yang dapat memperkeruh suasana yang mengakibatkan terputusnya komunikasi dalam bidang kerjasama dan juga bisa menurunkan kualitas seseorang di depan umum. Bahkan dapat menghancurkan mental kita secara pribadi maupun fisik. Untuk dapat mengelola konflik dengan baik dibutuhkan keterlibatan seseorang dalam menghargai seseorang untuk berbicara. Adapun langkah-langkah agar konflik itu dapat bisa diselesaikan itu ada yang pertama, libatkan diri dalam proses penyelesaian. Artinya, jika seseorang mengalami konflik, sebaiknya ia harus melibatkan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya kepada pihak yang bersangkutan, agar konfliknya itu dapat bisa dipecahkan atau dapat diselesaikan. Kemudian itu yang kedua, memisahkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik, agar kemungkinan timbulnya konflik dapat dikurangi. Misalnya apabila kita melihat ada konflik berada di sekitar kita, seharusnya kita dapat membantu dengan cara membantunya dengan cara seperti kita mengajak dia berkomunikasi, apakah dia bisa menjelaskan apa permasalahannya, kita bantu dia untuk menjelaskannya secara rinci lah pokoknya. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan dia bermasalah dengan si A, contohnya bermasalah dengan si B. Jadi kita tahu bagaimana kita dapat membantu dia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi kepada si A dan si B. Jadi gitu. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama semua pihak yang terlibat. Jika ada yang bermasalah, kita sebagai penengah, kita harus dapat meringankan dengan cara mendengarkan pendapat dari setiap orang yang mengalami konflik. Ya, yang itulah tadi yang kemudian yang saya paparkan. Jika ada yang mengalami konflik, bukan mengalami sih, kayak contohnya pernah mengalami konflik, kita juga sebagai teman juga dapat bisa menjadi penengah untuk meringankan akibat terjadinya konflik di antara mereka. Kemudian menjelaskan dengan rinci inti konflik tanpa terkesan atau bertele-tele. Artinya jika konflik itu dapat dipecahkan, seseorang yang bermasalah itu harus menjelaskannya kepada temannya agar konflik itu dapat dipecahkan, tapi jangan bertele-tele, harus secara rinci dan secara jelas agar dapat bisa dibantu. Kemudian itu menanggapi secara profesional atau tidak emosional. Jadi kalau contohnya kalau kita ada masalah nih, konflik nih, kita jangan langsung lari dari masalah itu. Kita harus memecahkannya itu dengan kepercayaan kalau kita tuh bisa gitu. Jangan terlalu marah-marah gitu bawaannya. Baru yang terakhir itu ada memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Sekian dan terima kasih dari pemaparan saya kembalikan kepada Pak dosen. Oke, baik. Terima kasih sama Mr. Yora. Untuk lebih lanjut, kita berikan kesempatan kepada teman kita, Yata Temencai, untuk menyampaikan materi tugas. Silakan, Dek. Baik, Pak. Oke teman-teman dan Bapak dosen, terima kasih untuk waktu dan layanan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu tentang mengelola konflik. Dalam judul mengelola konflik di sini ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama pengertian konflik, yang kedua proses terjadinya konflik, yang ketiga penyebab konflik,
Yang keempat, bentuk-bentuk konflik dan dampak konflik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian konflik. Menurut KBBI, konflik adalah percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Kemudian konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menunjukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Kemudian, mari kita menurut para ahli, di sini ada Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dalam hal ini individu atau kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, merasanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Kemudian topik yang kedua adalah ciri dan proses terjadinya konflik. Menurut Wiono, ciri-ciri konflik adalah yang pertama, setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambiguus atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik seperti sandang pangan, materi, dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu. Mobil, rumah, bonus atau psikologis seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian ciri yang keempat adalah munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Kemudian kelima adalah munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha-usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, petise, dan sebagainya. Kemudian tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik sebagai berikut. Yang pertama adalah konflik masih tersembunyi atau laten, dan konflik yang mendahului atau antecedent condition. Yang ketiga adalah konflik dapat diamati atau perceived conflicts. Yang keempat adalah konflik terlihat secara tertuju dalam perilaku atau manifest behavior. Yang kelima adalah penyelesaian atau penanganan konflik. Dan yang keenam adalah akibat penyelesaian konflik jika konflik diselesaikan dengan efektif. Topik yang selanjutnya adalah penyebab konflik. Nah, di penyebab konflik ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia dan kedua adalah faktor organisasi. Untuk faktor manusia, yang pertama adalah ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua adalah personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Dan yang terakhir adalah timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua adalah faktor organisasi. Dalam faktor organisasi ada 7. Yang pertama adalah persaingan dalam menggunakan sumber daya. Nah, apabila sumber daya berupa uang, material atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Dan yang kedua adalah perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi. Nah, tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas dan bidangnya. Dan ketiga adalah interdependensi tugas. Konflik ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya. Yang keempat adalah perbedaan nilai dan persepsi. Nah, suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Yang kelima adalah kekaburan jurisdiksional. Konflik ini terjadi karena adanya batas-batas aturan yang tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang selanjutnya adalah masalah status. Konflik ini juga terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai suatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Yang selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Nah, dalam hambatan komunikasi ini baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan pemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Kemudian bentuk konflik. Ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama,
konflik di dalam individu. Konflik ini timbul apabila individu merasa bimbang terhadap pekerjaan mana yang harus dilakukan. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Nah, konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan kepribadian. Yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seseorang yang dihukum karena melanggar norma-norma kelompok. Keempat adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, di sini adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Dan yang kelima adalah konflik antar organisasi. Nah, akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara, konflik semacam ini sebagai sarana untuk mengembangkan produk baru, teknologi, jasa-jasa, harga yang lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien. Materi yang selanjutnya adalah dampak konflik. Yang terakhir adalah dampak konflik. Di sini ada dua dampak yang timbul dikarenakan oleh konflik. Di antaranya adalah dampak positif dan negatif. Dampak positif menurut John adalah upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai akibat seperti berikut. Yang pertama adalah meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Pada waktu jam kerja, setiap karyawan menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua adalah meningkatnya hubungan kerja sampai yang produktif. Yang ketiga adalah meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetensi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi, seperti terlihat dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, kejujuran, inisiatif, dan kreativitas. Dan yang keempat adalah semakin berkurangnya tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kelima adalah banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan atau training, dan konseling atau konseling dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian mari kita lihat dampak negatif akibat dari konflik. Dampak negatif konflik menurut Widodo adalah sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaannya, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibat munculnya keadaan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah absensi karyawan, dan sering karyawan mangkir pada waktu kerja berlangsung, seperti misalnya mengobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tak jelas. Yang kedua adalah banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis, dan keluarganya. Yang keempat adalah banyaknya karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman maupun atasan, merasa tidak dihargai dalam hasil pekerjaannya, timbulnya stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit, tekanan darah tinggi, mah, ataupun yang lainnya. Yang kelima adalah seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah dampak yang terakhir adalah meningkatnya kecenderungan yang keluar masuk, dan ini disebut labor turnover. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan, dan dapat muncul pemborosan dalam cost benefit. Sekian pemaparan mengenai mengelola konflik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dosen. Oke, yang berikutnya kepada Lisbra. Silakan Lisbra. Baik, Pak. Sebelumnya apakah sudah kelihatan? Sudah.
Baiklah, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai mengelola kelompok. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya. Dengan tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Mengelola konflik sama artinya dengan manajemen konflik, yang merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Nah, dalam mengelola konflik juga ada fungsinya. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Pengelolaan konflik ini dilakukan dengan mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan atau seseorang. Nah, yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya pengelolaan konflik untuk mengatasi konflik di suatu perusahaan, secara tidak langsung manajemen konflik dilakukan sebagai media untuk mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Nah, untuk yang ketiga yaitu melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Adanya pengelolaan konflik yang dilakukan karena timbulnya suatu konflik sangat penting karena di dalam sebuah perusahaan, setiap konflik akan terus terjadi mau tidak mau. Perusahaan yang pernah mengalami konflik justru akan maju dan terus berkembang. Hal ini karena adanya konflik membuat perusahaan tersebut terus ditempa. Artinya sebuah perusahaan yang sering mengalami konflik dan memiliki manajemen konflik yang baik sehingga mampu menyelesaikan konflik. Artinya juga itu terbiasa menyelesaikan konflik dengan tepat dan perusahaan tersebut akan lebih mampu bertahan karena sudah biasa menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik. Nah, untuk yang fungsi keempat yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Dilakukannya pengelolaan konflik, setiap ada konflik yang terjadi pasti akan memunculkan berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pendapat yang berbeda-beda ini juga memicu adanya suatu perpecahan. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat mengenai bagaimana pengelolaan konflik pada sebuah konflik yang berlangsung merupakan tantangan tersendiri bagaimana seseorang dapat menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan satu sama lainnya. Artinya, manajemen konflik sangat berguna untuk meningkatkan rasa toleransi semua pihak. Nah, dalam mengelola konflik juga ada tipe pengelolaan konflik. Yang pertama itu akomodatif. Akomodatif atau accommodating di dalam melaksanakan pengelolaan konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua pihak yang terlibat konflik. Yang kedua yaitu menghindari. Dalam strategi menghindari atau avoiding di dalam pengelolaan konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. Di sini seseorang dituntut harus memiliki daya analisis yang tajam terhadap dinamika organisasi dan tim. Untuk yang keempat yaitu kolaborasi. Yang ketiga, strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan bersama. Untuk yang keempat yaitu kompromi. Strategi pengelolaan konflik selanjutnya adalah kompromi, di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Untuk yang kelima yaitu kompetisi. Strategi kompetisi atau competing ini untuk melaksanakan pengelolaan konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Nah, untuk yang keempat yaitu konglomerasi. Strategi ini merupakan cara menyelesaikan konflik atau strategi pengelolaan konflik dengan menggabungkan beberapa strategi diatasi dengan dilakukannya sebuah kompromi. Nah, dalam mengelola konflik juga terdapat strategi dalam pengelolaannya. Yang pertama yaitu pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang terjadi, terlebih dahulu Anda atau kita harus tahu akar atau awal mula konflik yang terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar
ketika konflik belum dan sedang terjadi. Nah, untuk yang langkah selanjutnya yaitu diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk langkah yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Untuk langkah yang keempat yaitu pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah sebuah pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi untuk kedepannya. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Demikianlah hasil dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Baik, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mempresentasikan materi tugasnya. Karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri pertemuan kita. Tetapi ada satu hal yang mau saya sampaikan, jangan terus keluar dulu ya. Baik, Pak.